Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lahab dan Ummu Jamil adalah pasangan suami istri yang kaya raya, berpengaruh, dan terhormat di kalangan suku Quraisy. Namun, mereka juga adalah orang-orang yang sombong, angkuh, dan zalim. Mereka tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka berusaha menghalang-halangi dakwah beliau dengan segala cara. Mereka menyakiti, mencela, menghina, dan mengancam Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Mereka juga memutuskan hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan mengusir beliau dari rumahnya. Allah SWT telah menurunkan surat khusus yang mengabarkan tentang kebinasaan dan siksaan yang akan menimpa Abu Lahab dan Ummu Jamil di dunia dan di akhirat. Surat itu adalah surat Al-Lahab yang berisi kutukan dan celaan terhadap mereka berdua. Surat ini juga menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah SWT kepada mereka yang menentang dan memusuhi Rasul-Nya. Bagaimana kisah lengkap Abu Lahab dan Ummu Jamil? Apa saja kejahatan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam? Bagaimana akhir hidup mereka di dunia? Dan bagaimana nasib mereka di akhirat? Simak penjelasannya dalam video ini. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, Abu Lahab dan Ummu Jamil adalah salah satu keluarga terkemuka di kalangan Quraisy. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Utbah dan Utaibah, yang menikah dengan dua orang putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Pernikahan ini terjadi pada zaman jahiliyah, ketika Nabi Muhammad SAW masih belum menerima wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah Islam, Abu Lahab dan Ummu Jamil menjadi musuh utama beliau. Mereka tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka berusaha menghambat dan menghalangi dakwah beliau dengan segala cara. Mereka juga memusuhi, menyakiti para pengikut Nabi Muhammad SAW, termasuk putri-putri beliau yang telah menjadi menantu mereka. Abu Lahab dan Ummu Jamil merasa malu dan terhina karena putra-putra mereka menikah dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai pemimpin kaum yang sesat dan terkutuk. Mereka juga khawatir bahwa putra-putra mereka akan terpengaruh oleh ajaran Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Oleh karena itu, mereka memerintahkan Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad SAW. Utbah dan Utaibah menuruti perintah dari orang tua mereka. Meskipun mereka sebenarnya mencintai istri-istri mereka, mereka menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kultsum dengan cara yang sangat kasar dan tidak hormat. Dengan mengembalikan mereka ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata yang menyakitkan dan sungguh hina. Mereka juga mengucapkan kalimat talak sebanyak 3 kali di depan umum, sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk rujuk kembali. Nabi Muhammad SAW merasa sangat sedih dan marah melihat perlakuan Utbah dan Utaibah terhadap putri-putri beliau. Beliau merasa kasihan kepada Ruqayyah dan Ummu Kultsum yang telah dikhianati oleh suami-suami mereka. Beliau pun menghibur dan menenangkan mereka dengan sabar dan bijak. Beliau juga berdoa kepada Allah SWT agar memberikan balasan yang setimpal kepada Utbah dan Utaibah serta Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab meninggal 7 hari setelah Perang Badar, yang merupakan perang pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang ini berlangsung pada tanggal 17 Ramadan, tahun kedua Hijriyah, di sebuah tempat bernama Badar yang terletak sekitar 150 km dari Madinah.
Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin, meskipun jumlah mereka hanya sepertiga dari jumlah kaum kafir. Perang ini adalah perang yang sangat penting dan bersejarah dalam sejarah Islam, karena menunjukkan kekuatan dan pertolongan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Perang ini juga menunjukkan kelemahan dan kekalahan kaum kafir yang sombong dan angkuh dengan kekuasaan dan kekayaan mereka. Perang ini juga menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk beberapa tokoh penting dari kaum kafir seperti Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lainnya. Abu Lahab sendiri tidak ikut berperang dalam perang Badar ini karena ia merasa takut dan ragu. Ia hanya mengirimkan seorang budaknya untuk menggantikannya dan memberinya banyak uang dan barang-barang berharga. Namun, budak itu juga tewas dalam perang, sehingga uang dan barang-barang itu juga dirampas oleh kaum muslimin. Ketika mendengar kabar tentang kekalahan dan kematian kaumnya, Abu Lahab sangat marah dan sedih. Ia juga merasa malu dan terhina karena ia tidak bisa melindungi atau membalas dendam kepada kaum muslimin. Ia juga merasa takut karena ia ingat akan firman Allah SWT yang mengabarkan tentang azab yang akan menimpanya. Tidak lama kemudian, Allah SWT mengirimkan penyakit yang sangat mengerikan kepada Abu Lahab yang disebut dengan Al-Adasah. Penyakit ini membuat sekujur tubuhnya berlubang-lubang dan berisi nanah yang mengeluarkan bau busuk yang tidak tertahankan. Penyakit ini juga membuatnya merasakan sakit yang sangat hebat, yang tidak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Karena penyakitnya itu, Abu Lahab menjadi terasingkan dan terbuang dari masyarakatnya. Tidak ada yang mau mendekati atau menolongnya. Bahkan keluarga dan kerabatnya sendiri pun. Mereka semua merasa jijik dan takut tertular oleh penyakitnya. Mereka juga merasa benci dan muak kepada Abu Lahab karena ia telah membawa malapetaka dan kehinaan kepada kaumnya. Abu Lahab pun meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan terkutuk. Ia meninggal sendirian tanpa ada yang menemani atau mendoakannya. Ia meninggal dalam keadaan kafir tanpa ada yang mengucapkan syahadat atau mengajarkannya. Ia meninggal dalam keadaan hina tanpa ada yang mengurus atau menguburnya. Jasad Abu Lahab tergeletak di tempatnya selama 3 hari tanpa ada yang peduli. Bau busuknya menyebar ke seluruh penjuru kota dan membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Akhirnya, beberapa orang memutuskan untuk menguburkannya, tetapi dengan cara yang sangat tidak layak. Mereka tidak mau menyentuh jasadnya karena takut tertular oleh penyakitnya. Mereka hanya mendorong jasadnya dengan kayu panjang hingga masuk ke dalam lubang. Kemudian jasadnya dilempari dengan batu dan kerikil hingga tertimbun. Sementara itu, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, juga tidak luput dari azab Allah SWT. Ia juga tidak ikut berperang dalam perang Badar. Tetapi ia mendukung dan menyemangati suaminya dan anak-anaknya untuk melawan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ia juga berjanji akan mengorbankan kalungnya yang berharga untuk membantu perjuangan kaum kafir. Namun Allah SWT tidak membiarkan janjinya itu terwujud. Allah SWT mengambil nyawanya dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia mati saat duduk di atas batu di padang pasir dengan kalungnya yang masih tergantung di lehernya. Kalung itu menjadi tali yang mencekiknya sebagai yang telah Allah SWT firman dalam surat Al-Lahab. Tidak ada yang mengetahui kematian dan keberadaannya hingga mayatnya menjadi bangkai yang dimakan oleh binatang buas. Allah SWT menurunkan surat Al-Lahab yang berisi celaan dan ancaman terhadap mereka berdua. Surat ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan sesudah surat Al-Fat. Surat Al-Lahab dimulai dengan kata Tabbat
yang berarti binasa atau hancur. Kata ini diulang 2 kali untuk menekankan betapa buruknya nasib Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah nama julukan yang diberikan kepada Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini berarti bapak api atau bapak nyala, karena ia memiliki wajah yang merah dan tampan. Namun, nama ini juga menjadi ironi karena ia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tidak ada gunanya bagi Abu Lahab harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Abu Lahab adalah orang yang kaya raya, yang memiliki banyak harta dan pengaruh di kalangan Quraisy. Ia juga memiliki banyak anak dan kerabat yang mendukungnya. Namun, semua itu tidak akan menyelamatkan dia dari azab Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Harta bendanya akan habis dan tidak bermanfaat, dan anak-anaknya akan mati atau meninggalkannya. Allah SWT juga berfirman bahwa Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak yang disebut dengan Al-Lahab. Al-Lahab adalah api yang berkobar-kobar dan menyala-nyala yang mengeluarkan percikan-percikan api. Api ini sangat panas dan menyiksa, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Abu Lahab akan disiksa di dalam api ini selama-lamanya tanpa ada harapan untuk keluar atau mendapatkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak lupa menyebutkan istrinya, yaitu Ummu Jamil, yang juga menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil adalah nama julukan yang diberikan kepada Arwah binti Khab, saudara perempuan Abu Sufyan. Nama ini berarti Ibu Jamil, yang merupakan nama salah satu anaknya. Nama ini juga menjadi ironi karena ia tidak memiliki sifat-sifat yang indah atau mulia. Ummu Jamil adalah wanita yang jahat dan kejam, yang selalu membantu suaminya dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ia juga sering menyebarkan fitnah dan dusta tentang beliau dan para pengikutnya. Ia juga pernah melemparkan duri-duri ke jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW untuk melukai dan mengganggu beliau. Ia juga pernah menghina beliau dengan syair-syair yang mencemooh dan mengejek beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Ummu Jamil adalah pembawa kayu bakar, yang berarti penyebar fitnah dan kekacauan. Ia juga menyebutkan bahwa di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal, yang berarti alat siksa yang akan digunakannya untuk menggantung dan mencekiknya. Tali ini juga melambangkan kekufuran dan kesombongan yang selalu ia tunjukkan. Tali ini juga menunjukkan bahwa ia tidak akan mendapatkan perhiasan atau pakaian yang indah di akhirat, melainkan hanya sabut yang kasar dan jelek. Saudara-saudaraku yang seiman, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menyadari bahwa harta, pangkat, dan kekuasaan tidak akan menjamin kebahagiaan dan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus menggunakan harta, pangkat, dan kekuasaan yang kita miliki untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan, dan tidak untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Kita harus bersikap rendah hati dan zuhud, dan tidak sombong atau angkuh. Dan kita harus beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat zalim tanpa mendapatkan balasan yang setimpal. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang yang berbuat baik dan taat. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keadilan
dan kebahagiaan kepada orang-orang yang sabar dan ikhlas. Penjelasan yang ada dalam video ini bukan untuk dijadikan sebuah perdebatan atau ajang untuk mencari mana yang benar, melainkan untuk menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan kita, agar kita lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng agar menambah semangat kami dalam memberikan penjelasan-penjelasan menarik kepada kalian. Jangan lupa like dan juga membagikan video ini kepada kerabat kalian agar menjadi manfaat untuk orang lain di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.